Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan bahwa kalau kita diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik, pekerjaan baik kita. Kalau kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, tetapi semuanya semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Tetapi di ayat 10-nya dikatakan bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik saudara. Melakukan pekerjaan baik dan tinggal di dalamnya. Kenapa saudara? Bukankah kita diselamatkan? Kenapa masih kita perlu berbuat baik lagi? Dan padahal kita tahu bahwa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Saudara, hal utama, motivasi utama dalam hidup kita setelah diselamatkan kita harus tetap berbuat baik adalah seperti yang dituliskan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara, tujuan utama kita, motivasi utama kita berbuat baik adalah supaya lewat hidup kita, nama Bapa di surga dipermuliakan saudara. Amin. Dan biarlah lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, banyak orang juga melihat kebaikan Bapa dalam hidup kita, sehingga mereka juga datang kepada Bapa, sehingga seperti kita diselamatkan, dipulihkan, maka banyak orang juga yang mengalaminya. Dan saudara, waktu kita tekun berbuat baik, kita bukan hanya sekedar mempermuliakan Bapa di surga, saudara. Tapi apa yang kita lakukan yang baik itu juga akan kita tuai buahnya dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Galatia mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena kita kalau berbuat baik, kita juga akan menuai buah yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, kita akan mempermuliakan nama Bapa di surga, sekaligus kita akan menuai segala yang baik dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari di masa-masa yang tidak mudah ini, biar kita selalu menabur segala yang baik, supaya kita juga menuai yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan saudara, kita percaya bahwa apa yang kita tabur bukan hanya kita yang menuai, tetapi juga anak cucu kita. Kalau kita menabur yang baik, anak cucu kita akan mewarisi yang baik juga. Tetapi kalau kita menabur yang jahat, maka anak cucu kita juga akan menuai akibatnya. Saudara, kalau kita baca dari 2 Samuel pasal yang keempat, kita akan dapati kisah tentang Mephiboset. Saudara, kehidupan Mephiboset itu mengajarkan kepada kita bahwa hukum tabur tuai itu nyata. Apa yang ditabur yang jahat oleh orang tua, oleh nenek moyang itu bisa berdampak kepada anak cucu. Dan apa yang baik yang ditabur orang tua dan nenek moyang itu juga bisa berdampak kepada anak cucu. Saudara, dalam 2 Samuel 4 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian saudara. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Kenapa ia cacat? Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisril. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi saudara, waktu inang pengasuh Mephiboset mendengar bahwa Saul, Yonatan dan beberapa anak mereka, anak Saul dan tentara Israel kalah dan terbunuh saudara, maka inang pengasuh Mephiboset segera membawa Mephiboset lari. Tetapi karena terburu-buru, Mephiboset jatuh sehingga kedua kakinya jadi timpang. Saudara, mengapa inang pengasuh Mephiboset ketakutan saudara? Jawabannya adalah karena selama hidup Saul selalu melakukan yang jahat kepada Daud. Sehingga pada waktu Saul terbunuh, inang pengasuh Mephiboset khawatir, takut kalau Daud akan membalas dendam kepada keturunan Saul, termasuk Mephiboset. Karena itu, dia segera melarikan Mephiboset, saudara. Tetapi karena terburu-buru, maka terpleset, jatuh, dan akibatnya kedua kaki Mephiboset jadi timpang. Saudara, dari hal ini kita belajar. Apa yang jahat ditabur oleh Saul, Mephiboset yang menuai akibatnya, saudara. Kalau Saul nggak tabur yang jahat, pasti inang pengasuh Mephiboset nggak akan ketakutan, sehingga Mephiboset nggak akan jatuh, dan kakinya nggak akan timpang. Tapi karena Saul menabur yang jahat dalam kehidupan Daud, maka inang pengasuhnya menjadi takut waktu Saul terbunuh,
dan karena itulah Mephiboset jadi timpang kakinya. Tapi bersyukur, Yonatan ayah Mephiboset menabur yang baik dalam kehidupan Daud. Dan karena itu Mephiboset mendapat buah yang baik dari apa yang ditabur oleh Yonatan ayahnya. Dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, "Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Siba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah.' Lalu berkatalah Siba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, yaitu Mephiboset.' Saudara, Mephiboset harusnya dibunuh karena sudah kebiasaan tradisi sejak zaman dulu, saudara. Waktu seseorang berkuasa, maka dia akan berusaha melenyapkan musuh-musuhnya sampai ke anak cucunya, supaya tidak ada lagi yang jadi duri dalam daging dalam kekuasaannya. Tetapi saudara, karena Yonatan menabur yang baik kepada Daud, Mephiboset harusnya dibinasakan, tapi dia mendapat belas kasihan dari Daud. Karena apa yang baik yang ditabur oleh Yonatan dalam hidupnya kepada Daud. Karena itu sekali lagi, dari kisah Mephiboset ini kita melihat bahwa hukum tabur tuai itu nyata dan tetap terjadi sampai saat ini. Karena itu sekali lagi saudara, mari kita menabur yang baik. Mari kita tekun berbuat baik. Supaya apa? Yang pertama dan utama adalah supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Tetapi kita juga berdoa biar segala yang baik yang kita tabur juga memberikan buah yang baik kepada kita dan anak cucu kita. Jangan lakukan yang jahat, tapi tabur yang baik. Memang gak selalu mudah, tapi dengan pertolongan Roh Kudus saya percaya kita akan bisa melakukannya. Karena itu mari satukan hati, berdoa bersama dengan saya. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan saat ini kami minta ampun Tuhan. Kalau dalam hidup kami pernah menabur, melakukan yang jahat. Biarlah Engkau mengampuni semua dosa pelanggaran kami, supaya kami Tuhan boleh tetap menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan tolong kami Roh Kudus, supaya sepanjang umur hidup kami selalu menabur yang baik, sehingga kami boleh menuai yang baik, bahkan anak cucu kami juga menuai apa yang baik dari apa yang kami tabur. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan kita hari ini, semoga jadi berkat. Sampai berjumpa lagi. Shalom.